Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah Maulana Al-Mufri dengan NIM 82118108 dari Stikesasi Pontianak, pendidikan profesi nurse. Di sini saya akan mengedukasi atau berdiskusi atau memberitahukan tentang apa itu ansietas. Makul keperawatan komunitas 1. Di sini apa itu ansietas? Ansietas atau sering dikenal dengan kecemasan. Kita masuk ke definisinya. Ansietas dapat diartikan sebagai suatu respon perasaan yang tidak terkendali. Ansietas adalah respon terhadap ancaman yang sumbernya tidak diketahui. Tidak diketahui, internal dan samar-samar. Ansietas berbeda dengan rasa takut, yang merupakan respon dari suatu ancaman yang asalnya diketahui, eksternal, jelas atau bukan bersifat konflik. Terus, ansietas merupakan keadaan emosi dan pengalaman subjektif individu. Keduanya adalah energi dan tidak dapat diamati secara langsung. Seorang perawat menilai pasien ansietas berdasarkan perilaku tertentu. Penting untuk diingat bahwa ansietas adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Terus, ansietas adalah dasar kondisi manusia dan memberikan peringatan berharga. Bahkan, kapasitas untuk menjadi ansietas diperlukan untuk bertahan hidup. Selain itu, seseorang dapat tumbuh dari ansietas jika seorang berhasil berhadapannya, berkaitan dengan dan belajar dari menciptakan pengalaman ansietas. Jadi seseorang yang sering terkena ansietas atau pada umumnya seseorang pasti terjadi ansietas. Itu tuh lama kelama dia akan pandai ataupun tahu cara mengatasi ansietas. Biasanya ansietas itu pada saat kita kecemasan, kita itu dianjurkan untuk tarik napas dalam, seperti menghirup menghirup udara ke hidung, lalu tahan selama 3 detik dan dikeluarkan lewat mulut. Terus ansietas ini ada bermacam-macam menurut dari Murwadi yang saya baca. Itu di buku di tahun 2009. Yang pertama ansietas ringan, yang kedua ansietas sedang, yang ketiga ansietas berat, dan tingkat panik dari ansietas. Terus kita masuk ke poin yang kedua, yaitu rentang respon kecemasan. Di sini rentang respon ansietas itu ada respon adaptifnya, ada respon maladaptifnya. Adaptif ini yang normal dan yang maladaptif ini yang tidak normalnya. Yang adaptif ini antisipasi, ringan, sedang, dan masuk ke maladaptif, berat, dan panik. Respon adaptif hasil dari positif akan didapatkan jika individu dapat menerima dan mengatur kecemasan. Kecemasan dapat menjadi suatu tantangan, motivasi yang kuat untuk menyelesaikan masalah dan merupakan sarana untuk mendapatkan penghargaan yang tinggi. Strategi adaptif biasanya digunakan seseorang untuk mengatur kecemasan, antara lain dengan berbicara kepada orang lain, menangis, tidur, latihan, dan menggunakan teknik relaksasi. Tadi teknik relaksasi yang seperti tarik napas dalam tadi itu. Terus yang kedua, respon maladaptifnya. Ketika kecemasan tidak dapat diatur, individu menggunakan mekanisme coping yang berfungsi dan tidak berkesinambungan dengan yang lain. Coping maladaptif mempunyai banyak jenis, termasuk perilaku agresifnya, bicara tidak jelas, isos atau isolasi diri, banyak makan, konsumsi alkohol, berjudi, dan penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba. Nah, poin ketiga kita masuk ke faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan. Berarti kita masuk ke faktor apa saja nih yang bisa mempengaruhi tingkat kecemasan. Di sini banyak faktor. Yang pertama, pengalaman operasi sebelumnya. Dia seperti misalnya kalau takut operasi itu bisa menyebabkan luka yang sering terjadi gitu, atau luka lagi. Terus pengertian pasien tentang tujuan atau alasan tindakan operasinya, biasa tuh cemas tuh karena takut. Terus pengetahuan pasien tentang persiapan operasi baik fisik maupun penunjang, pengetahuan pasien tentang situasi atau kondisi kamar operasi dan petugas kamar operasi. Jadi pada situasi yang menurut dia itu berbahaya atau dapat membahayakan dirinya. Terus poin yang keempat, kita masuk ke penata laksanaan kecemasannya. Di sini
yang farmakologi menurut dari Depkes RI 2008 itu tuh ansietas itu penata laksana kecemasannya itu bisa menggunakan golongan benzodiazepam atau buspirone. Ini obat-obatan. Terus antidepresi. Antidepresi ini pengobatan yang paling efektif untuk pasien dengan kecemasan menyeluruh, adalah pengobatan yang mengkombinasikan psikoterapi dan farmakoterapi. Pengobatan mungkin memerlukan cukup banyak waktu bagi klinis yang terlibat. Terus yang non farmakologinya, tadi kan yang farmakologi seperti obat-obatan. Terus yang non farmakologinya kita bisa menggunakan distraksi. Distraksi itu merupakan metode menghilangkan kecemasan dengan mengalihkan perhatian pada hal-hal lain sehingga pasien akan lupa terhadap cemas yang dialaminya. Terus teknik ini nih akan menstimulasi sensori yang menyenangkan, menyebabkan pelepasan endorfin yang bisa menghambat stimulasi cemas yang mengakibatkan lebih sedikit stimulasi cemas yang ditransmisikan ke otak. Seperti itu. Dan tadi itu bisa menggunakan relaksasi seperti tarik napas dalam. Oke, seperti itu penjelasan tentang ansietas. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah omong dari saya. Saya berterima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel YouTube saya. Selamat, dadah, bye bye.